Namanya Raka, seorang pemuda sederhana dari desa kecil di pinggir kota. Ia tumbuh tanpa pelukan seorang ayah dan tanpa belayan seorang ibu di hari-hari penting dalam hidupnya. Ketika Raka berumur 10 tahun, ayahnya pergi bukan karena takdir tapi karena pilihan. Pilihan untuk meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Sejak saat itu, hidup Raka berubah. Ibunya, seorang wanita kuat, menahan air mata di balik senyum tipisnya. Ia memilih pergi ke negeri jauh, menjadi pekerja demi satu hal, agar anak semata wayangnya bisa terus sekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Dia bergumam dalam hati, "Aku masih ingat pelukan ibu di pagi terakhir sebelum ia berangkat. Tangannya dingin, tapi pelukannya hangat, sangat hangat." Raka tinggal bersama kakek dan neneknya. Rumah tua beratap seng, berdinding kayu lapuk, menjadi saksi bisu tumbuhnya seorang anak penuh luka, tapi juga penuh harapan. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, membantu nenek menanak nasi, menyiram tanaman, lalu berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke sekolah. Tak pernah ada sepatu baru, tak pernah ada uang jajan, tapi selalu ada doa dari nenek dan kakeknya. Selalu ada surat dari ibunya yang dikirim sebulan sekali, dengan tulisan tangan dan bekas lipatan air mata. Isi surat dari sang ibu. "Nak, maaf ibu belum bisa pulang, tapi percayalah, setiap hari ibu bekerja dengan satu alasan, agar kamu bisa menggapai mimpimu. Tetaplah belajar dengan giat. Ibu selalu doakan kamu dari jauh. Ibu sayang kamu lebih dari apapun di dunia ini." Waktu berlalu. Raka tumbuh menjadi remaja tangguh. Nilainya tak pernah jatuh. Meski bajunya tambalan, semangatnya tetap utuh. Ia punya mimpi, menjadi arsitek. Bukan karena ingin kaya, tapi karena ia ingin membangun rumah impian untuk nenek, kakek, dan suatu hari, untuk ibunya pulang tanpa rasa bersalah. Suara teman mengejek. "Ngimpi lo, Kak, arsitek butuh duit gede. Lo siapa?" Suara Raka lembut tapi yakin. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu Tuhan itu maha besar, dan aku punya doa orang-orang hebat." Hari demi hari, Raka bekerja paruh waktu sepulang sekolah. Menjual gorengan, mengantar air galon, bahkan jadi tukang cuci motor. Setiap lembar uang disimpannya dalam kotak kecil di bawah kasur. Itu bukan uang, itu harapan. Saat SMA, Raka lolos beasiswa. Ia belajar siang malam, jatuh bangun, tapi tak pernah menyerah. Satu malam di tengah hujan deras, ia menerima kabar. Ibunya sakit parah di negeri seberang. Ia tak punya cukup uang untuk menjenguk. Tapi ia berlutut, berdoa. Satu-satunya hal yang tak pernah ia lepas, doa. Dan malam itu, neneknya menaruh tangan di kepala Raka, sambil berkata, "Nenek," dengan lembut berkata, "Nah, doa itu lebih kuat dari apapun. Ibu kamu tahu kamu berjuang. Doakan dia dengan sepenuh hatimu." 3 hari kemudian, ibunya sadar dari koma. Dan dari tempat tidur rumah sakit di luar negeri, ia menulis lagi. Suara ibu, lemah tapi penuh harapan. "Ibu masih hidup, karena Tuhan tahu kamu belum menyerah, nak." Tahun demi tahun berlalu. Raka lulus kuliah, menjadi arsitek muda, membangun rumah-rumah indah, dan satu hari, ia berdiri di depan rumah baru yang ia bangun sendiri di desa tempat semua mimpi bermula. Rumah itu kecil, tapi di dalamnya penuh cinta. Di terasnya ada kakek dan nenek yang tersenyum haru. Dan di pintunya, seorang wanita paruh baya turun dari mobil dengan langkah gemetar. Itu ibunya. Setelah bertahun-tahun, ia pulang. Raka memeluknya, lama. Dan untuk pertama kali sejak kecil, air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa dijelaskan. "Raka," suara pelan. "Bu, aku sudah bangun rumah kita. Sekarang, aku cuma ingin ibu tinggal dan bahagia." Raka bukan anak yang lahir dari keluarga kaya, bukan pula dari keluarga sempurna. Tapi ia dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang yang tidak pernah lelah mendoakannya. Dan hari ini, mimpinya bukan hanya miliknya sendiri, tapi milik semua yang pernah percaya bahwa harapan selalu pantas untuk diperjuangkan. Jika kamu sedang berjalan sendirian dalam gelap, ingatlah, kamu tak benar-benar sendiri. Selalu ada doa yang menyertaimu, bahkan dari tempat-tempat yang tak kamu lihat. Jangan berhenti.
Karena kadang, langkah kecil bisa membawa kita menuju langit.